Oke lur, coba kita tes setelah kita semua lakukan langkah-langkah di atas tadi. Kemudian kita tes untuk motornya apa langsung bisa starter dalam sekali tekan. Oke, semudah itu lur. Sekali tekan motornya langsung hidup. Kita coba lagi. Kunci kontak di on kan. Tunggu sampai lampu milnya mati, kemudian pencet starternya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti langkah servis kita berhasil. Motornya tidak lagi delay ketika pertama kali dihidupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sedulur semua, ini sedikit mereview tentang trouble, salah satu trouble yang ada di Vario 125. Vario 125 ini sudah injeksi ya teman-teman. Ini datang ke bengkel, keluhan utama orangnya yaitu ketika di starter dia tidak langsung hidup cek. Nah, dia minta beberapa kali starter dibantu dengan putaran gas baru motornya mau hidup. Itu keluhan utamanya selain dia minta servis yang lain. Nah, tapi saya mau membahas ini dulu lur, tentang starter pada Vario 125. Bagaimana cara kita sebagai mekanik menangani keluhan customer kalau Vario 125 ini ketika di starter tidak mau langsung hidup. Sementara kita semua sudah tahu bahwa Vario 125 ini sudah tidak menggunakan dinamo starter, tapi dia menggunakan tidak ada dinamo starternya lur. Dia menggunakan teknologi ACG, Alternative Currenting Generator, yaitu teknologi di mana stator dan juga rotornya atau spool dan magnetnya itu juga berfungsi sebagai selain sebagai penghasil arus listrik untuk lampu dan juga pengisian baterai, dia juga berfungsi sebagai dinamo starter. Nah, ya nanti terhubung ada 3 IC yang ada di dalam sana. Mungkin lain kali kita bisa membahas khusus tentang teknologi ACG dari Vario 125 ini. Tapi di sini ayo kita berfokus penanganan sebagai mekanik untuk masalah yang seperti ini. Pertama lur, kalau Vario 125 ini susah di starter, yang harus pertama kali sampai cek itu adalah tegangan atau kondisi dari baterai akinya motor ini. Aki ini untuk Vario 125 ingat dia pakai 12 volt 5 ampere. Jadi akinya lebih besar daripada akinya Honda Beat. Dia pakai yang 5 ampere. Kenapa harus pakai yang 5 ampere besar? Sesuai lah lur. Dia untuk konsumsi pemakaian start awalnya dia sudah besar. Kemudian dia juga untuk menyimpan arus listrik dibutuhkan baterai yang lebih besar. Nah, di motor ini tadi itu dia pakai baterai yang kecil. Nih dia pakai baterai yang 3,5 ampere. Ini punya motor Beat atau Mio. Dia pakai yang kecil. Jadi bisa tidak ini dipakai di Vario? Bisa, cuma ini tidak akan lama karena untuk konsumsinya Vario ini besar. Otomatis cepat atau lambat baterai ini akan habis sehingga berpengaruh sama start awalnya untuk membangkitkan ACG-nya itu sendiri. Nah, kemudian lur, kalau itu sudah dipastikan diganti, kalau orang yang ada duit ya ganti, pakai yang lebih besar. Nih, akinya pakai ini. Ini sama Satria F. Sama Satria F itu sama lur. Ini saya pakai merek GS. Ini yang 6 ampere, 6 atau pakai 5 ampere boleh, 12 volt. Nah, jadi akinya lebih besar supaya pengisiannya dia lebih banyak dan arus yang dihasilkan dikeluarkan baterai itu lebih besar. Yang kedua, aki udah, cek juga ini fungsi dari tombol starternya. Tombol starternya ini kalau tembaganya itu sudah aus atau udah dalam atau udah mau putus, mau rusak, dia juga butuh waktu lama. Atau kadang-kadang nyentuh, kadang-kadang tidak untuk menghubungkan arus, mengirim arus positif sampai dengan di IC yang ada di ACG-nya. Itu tombol starter. Kemudian ini juga sudah dipastikan berfungsi dengan normal. Sampean juga harus mengecek kondisi dari fuel pumpnya. Fuel pumpnya itu sudah standar atau tidak, maksudnya tekanannya lur. Untuk Vario itu 42 PSI. Kalau kurang dari itu, salah satu efeknya adalah start awalnya sulit. Kemudian setelah itu nanti sampean bisa ngecek, banyak di video saya cara mengecek tekanan fuel pump itu pakai fuel pump tester kit. Nah, kemudian ini throttle body service motornya lur. Kalau motornya itu susah hidupnya, sampean juga harus melakukan tune up. Jadi throttle bodinya ini dibersihkan, kerak-kerak yang nempel di throttle bodinya itu biasa berwarna hitam turun. Itu dibersihkan pakai bensin atau pakai cairan injektor cleaner
sampai dia bersih. Kemudian businya ini sangat berpengaruh. Semakin busi itu lemah, untuk ya, hidup start awal untuk Vario ini juga menjadi sangat sulit lur. Jadi pastikan businya itu celahnya 0,7. Kemudian kita pakai busi kalau bisa, kalau dia memang udah lebih dari pemakaian 20.000 km, businya diganti supaya api yang dihasilkan dari loncatan busi itu lebih biru. Jadi apinya tuh lebih besar gitu lur. Nah, kemudian langkah selanjutnya, sampean udah bersihin throttle bodinya, businya juga udah dicek. Yang tidak kalah penting berikutnya adalah nih, filter udara. Nah, pastiin filter udaranya ini dalam kondisi yang sehat, karena injeksi itu pasti membutuhkan asupan udara itu yang tepat, antara yang dibutuhkan oleh permintaan mesinnya dan juga yang dibutuhkan oleh sensor-sensor yang terhubung langsung ke ECU. Nah, untuk motor ini tadi kondisi filter udaranya itu seperti ini. Ini lur, waduh. Ini semua pori-pori elemen kertasnya ini sudah tertutup sama debu. Maka wajarlah kalau dia itu juga sedikit delay untuk starternya. Ini kan elemen kertas, jadi kalau ketutup debu seperti ini, dia sudah tidak berfungsi sebagai filter. Fungsinya dia sebagai saringan tuh hilang. Saran saya kalau begini diganti, jangan disemprot doang, tapi diganti. Karena kalau cuma disemprot itu, kalau sudah separah ini nggak bakal hilang itu debu-debu yang masuk di pori-pori kertasnya. Harganya mungkin sekitar 55.000 kalau di tempat saya. Di tempatnya sampean ya mungkin lebih murah. Itu lur. Kemudian yang terakhir, filter udaranya udah dibersihkan juga. Yang terakhir yang harus sampean lakukan adalah kalibrasi atau mereset memori-memori yang tidak berguna yang ada di ECU. Cara meresetnya di video saya juga sudah banyak itu lur. Cara mereset Vario dan Beat itu sama. Kita gunakan soket yang sudah disediakan oleh pabrikan. Kalau Vario itu ada di atas sini. Soket yang 4 lubang ini di reset manual saja, pakai kawat atau pakai kabel yang agak keras, nanti untuk mereset memori-memori yang ada di ECU-nya yang sudah terlalu banyak. Selain soket yang ada di atas, kita juga mereset soket EOT yang ada di blok silinder sebelah kanan itu. Nah, nanti bisa dilihat di video untuk panduan meresetnya ya lur. Nah, jadi intinya itu tahapan-tahapan bagi kita mekanik menangani kondisi dari motor Vario 125 itu yang starternya delay, cek nggak mau hidup-hidup. Kalau motor manual kayak gitu kan gampang ya lur. Yang penting dinamo starternya seng mutarnya kenceng, berarti sehat. Tapi kalau ini karena dia teknologinya berbeda, maka penanganannya pun berbeda. Sering kali juga lur, setelah dilakukan semua itu dinamo itu hidupnya masih delay. Nah, saya juga terkadang saya bongkar sebelah sininya lur. Untuk bagian dari radiator ini saya lepas. Di belakang itu kan ada magnet. Kemudian di dalamnya magnet itu ada spoolnya. Spool itu ada 3 IC. Spoolnya itu kadang-kadang debu itu menempel dan tidak bisa keluar di sana lur. Jadi itu saya buka, saya bersihin, semprot pakai tekanan angin yang kencang sampai dia bersih. Karena kalau IC-nya itu juga tertutup sama debu yang terlalu berlebihan, sinyalnya itu tidak maksimal. Gitu lur. Oke. Itu ringkasan panduan penyelesaian untuk penanganan motor Vario 125 yang starternya delay, hidupnya lambat. Lakukan langkah-langkah itu tadi, saya jamin motornya pasti akan kembali starter dengan enak. Oke lur, kalau ada pertanyaan monggo ditanyakan, insya Allah saya akan jawab sebatas kemampuan saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya lur. Jangan lupa subscribe. Mudahan semua yang subscribe, yang membagikan video ini banyak rezekinya, istrinya satu aja masuk surga, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.